kita yang pertama, pendengar, ini terkait dengan SMPK Santo Isidorus Flores Timur, terapkan kurikulum tenun ikat, pendengar, di mana salah satu sekolah penggerak ya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, SMPK Santo Isidorus Lewotala menerapkan kurikulum tenun ikat kepada para muridnya. Kita akan mengetahui seperti apa latar belakang diterapkan kurikulum tersebut, pendengar RRI. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Sekolah SMPK Santo Isidorus Lewotala Flores Timur, ada Bapak Franciscus Saverius Berek SPD MPD. Selamat pagi, Pak Franciscus. Selamat pagi, Ibu Christine. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat untuk kita semua. Baik, ini menarik sekali ya. Salah satu sekolah ya, khususnya SMPK Santo Isidorus ini menerapkan kurikulum tenun ikat nih, Pak Frans. Ya, apa ini yang menjadi latar belakang penerapan kurikulum tenun ikat di SMP tersebut nih, Pak? Baik Bu Christine ya, di sekolah saya ini, tepatnya di Desa Bantala, Kecamatan Lewlema, Flores Timur ini, merupakan satu-satunya desa adat di Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan oleh Kementerian. Ketika saya datang pertama kali di sini, saya melihat bahwa penenun-penenun muda itu sudah tidak banyak lagi, padahal setelah desa adat. Nah, ini yang mendorong kami berpikir bahwa bagaimana caranya agar penenun-penenun muda itu bisa muncul lagi di kampung adat ini atau di sekolah kami. Sehingga kami berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara atau cara terbaik yang bisa kami lakukan adalah memasukkan tenun ikut itu ke dalam kurikulum sekolah. Apalagi kurikulum hari ini kan bisa melakukan itu melalui mata pelajaran secara berdiri sendiri atau terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, peluang ini kami ambil sehingga kami menerapkan kurikulum ini di sekolah melalui jalur proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau ditanya latar belakang ini sederhana saja, Bu. Yeah. Bahwa memang sudah saatnya kita melahirkan kembali penenun-penenun muda di kampung adat ini. Kira-kira seperti itu, Bu Christine. Oke, baik ya, melahirkan kembali penenun-penenun muda ya di Desa Lewotana seperti itu ya, Pak Frans. Ini memang sudah sejak kapan nih diberlakukan kurikulum ini nih? Kami sudah menerapkannya sejak tahun ajaran 2022-2023 dan kami sudah melakukan itu selama kurang lebih 2 tahun sampai hari ini. Itu kami terapkan pertama di kelas 7, kemudian di kelas 8, dan tahun ini juga kami akan menerapkannya di kelas 9. Artinya kami sudah full murni menerapkan kurikulum merdeka, sehingga semua murid harus terlibat atau melaksanakan kurikulum tenun ikat ini. Seperti itu. Oke, baik. Ini sudah di 2 tahun ya, sampai dengan saat ini perkembangan sejauh ini seperti apa nih Anda melihat penerapan kurikulum ini, Pak Frans? Sejauh ini saya melihat luar biasa ya, Bu Christine ya. Bagaimana anak-anak kita, murid-murid kita, anak-anak SMP itu bisa menenun. Padahal sebelumnya pandangan masyarakat, pandangan Bapak Ibu guru yang lain mungkin bahwa murid-murid SMP belum bisa untuk menenun. Padahal ketika kita masukkan program ini ke dalam sekolah, kita latih mereka, kita datang ke narasumber dan lain sebagainya, mereka ternyata sangat antusias mengikuti program ini. Bahkan yang kita tidak sangka-sangka, murid-murid yang tanda petik prestasi akademiknya tidak terlalu baik, justru sangat tertarik di kegiatan tenun ikat ini. Dan puji sampai hari ini kita sudah berhasil menghadirkan 12 selendang yang dibuat anak-anak kami. Seperti itu, Bu Christine. Oke, jadi ini kurikulum ini diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu ya? Selain teori, langsung praktek, begitu ya? Betul sekali, Bu Christine, iya. Oke, baik. Nah, dari hasil yang sudah diproduksi ya oleh adik-adik pelajar ini, dipasarkan kemana? Apakah hanya di sekitar lingkungan sekolah atau seperti apa nih? Itu ceritanya sedikit panjang, Bu Christine, karena... Oke, singkat saja boleh. Oke. Kami sebelumnya di tahun yang pertama itu memang kami optimis ya untuk menghadirkan tenun ikat di sekolah, tapi waktu itu kami belum punya alatnya, Bu Christine. Kemudian atas bantuan dari Aqua Foundation, mereka membantu kami dengan 6 unit alat tenun, sehingga di tahun kedua kami menenun 12 selendang. Nah, hasilnya itu, Bu Christine, kami langsung memberikan tanda petik hadiah kepada yang memberikan kami sumbangan. Kemudian
karena ada donatur dari luar negeri yang datang ke tempat kami juga memberikan itu kepada mereka. Sehingga yang tersisa di sekolah kami hanya 2, sebagai kenang-kenangan angkatan pertama kami berhasil menenun di sekolah kami. Namun ke depan kami akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas tenun ikat yang ada di sekitar kampung kami, dan kami memasarkan itu melalui proyek kewirausahaan. Tetapi itu mungkin penerapannya di tahun depan, Bu Christine. Baik, tentunya ada tantangan yang dihadapi selama proses implementasi kurikulum tenun ikat ini ya. Tantangan terbesarnya apa nih Pak Frans? Tantangannya luar biasa ya Bu Christine ya. Karena di tahun yang pertama itu, bayangkan Bu Christine, kita mempunyai ambisi tinggi untuk menghadirkan penenun muda, tetapi kita tidak punya pemahaman bagaimana caranya. Karena semua guru sekolah kami ini tidak bisa menenun, Bu Christine. Baik. Sehingga pertama itu kami pesimis, apakah proyek ini bisa dilakukan atau tidak. Kemudian kami berpikir bahwa yang pertama kita harus hadirkan narasumber. Kemudian kita hadirkan alatnya, kita motivasi murid dan lain sebagainya sehingga berhasil. Tantangan yang kedua, Bu Christine, di pertama itu kami berpikir bahwa proyeknya itu kami boleh melakukannya 1 minggu 1 kali, 1 semester. Ternyata tidak berhasil, Bu Christine. Kenapa? Karena ada benang-benang yang kita bentangkan, kemudian kita tegangkan begitu, itu besoknya langsung kendur. Sedangkan besok bukan hari proyek kita melakukan tenun ikat ini. Sehingga di tahun yang kedua kami modifikasi kembali, Bu Christine. Jadi kami melakukan proyek itu selama 20 hari full, Bu Christine. Dan berhasil karena benang-benang yang semula menjadi kendala bagi kami, itu sudah tidak ada kendala itu lagi. Kemudian kendala yang ketiga adalah durasi waktu, Bu Christine. Kami selama 20 hari itu rata-ratanya itu sampai sore sekitar pukul 4, pukul 5 sore, seperti itu. Nah ini tantangan tersendiri, sehingga nanti di tahun yang ketiga kami akan mengatur kurikulum ini secara baik, sehingga kami akan menambahkan jam khusus pada proyek tenun ikat ini. Kira-kira itu tantangan dan solusi yang sudah kami lakukan, Bu Christine. Oke, dipersiapkan tantangan dan solusi ya untuk ke depan agar lebih baik lagi. Nah, sejauh ini bagaimana respon siswa itu sendiri, kemudian orang tua terhadap kurikulum tenun ikat ini nih Pak Frans? Baik, Bu Christine. Responnya sangat luar biasa, Bu Christine. Bayangkan, Bu Christine, anak laki-laki saja bisa menenun. Itu jarang ya. Jarang, Bu Christine. Itu sudah kami share video-video kami lewat media-media sosial juga ada di sana. Itu orang yang melihat merinding loh, Bu Christine. Dan orang tua antusias. Kami mendapatkan apresiasi itu ketika di awal tahun ajaran ini kami mengundang semua orang tua datang untuk kami pembahasan program sekolah. Di hari itu mengatakan bahwa Pak, proyek ini harus terus dilaksanakan dan kalau boleh menjadi ikon sekolah. Dan kami akan melakukan itu. Apresiasi ini tentunya sangat memotivasi kami, Bu Christine. Dan tidak ada orang tua pun yang komplain. Kenapa anaknya lambat dan lain sebagainya. Kita berhasil di kelas 8, Bu Christine. Itu dari 29 anak yang mengikuti proyek, 20-nya bisa menenun. Padahal orang tua dan masyarakat, kami juga guru, hanya berpikir bahwa jika kita mendapatkan 5 orang saja, itu sudah luar biasa. Tetapi dari 29 orang yang mengikuti proyek ini, kurang lebih ada 20 yang sudah siap untuk berproduksi. Seperti itu. Ini luar biasa nih Pak Frans ya, memberdayakan anak didik ya untuk bisa melakukan tenun ikat ini. Nah, sejauh ini apakah melibatkan juga kerjasama dengan pengrajin tenun lokal atau komunitas budaya setempat, Pak Frans? Baik, Bu Christine. Sejauh ini kami baru menghadirkan mereka sebagai narasumber. Ada tiga emak-emak, 3 ibu-ibu yang datang kami di sini. Dan mereka di ujung kegiatan mereka yang pertama sangat senang karena mereka juga diundang ke sekolah, hal mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, mereka senang bahwa anak-anak itu ternyata cepat tangkap. Dan kalau diberi momen, kesempatan, mereka mengeksekusinya secara cepat. Nah, bayangkan Bu Christine, kita dalam tempo 20 hari dapat 12 selendang. Artinya dalam 2 hari bisa 1 selendang. Ini yang notabene belum pernah diberikan pemahaman sebelumnya tentang menenun. Jadi mereka memulainya dengan tanda petik 0 besar. Dan puji Tuhan berhasil tentang itu. Kemudian berkaitan dengan kerjasama dengan pegiat-pegiat di sekitar kami sudah berpikir tentang itu. Untuk pengembangannya di tahun ketiga nanti, keempat dan seterusnya, kita akan melakukan itu. Dan selain itu di sekitar sini, Bu Christine, kita juga sudah jalin komunikasi dengan ada sahabat-sahabat saya kebetulan ada di Bali, ada orang Barat, mereka juga kemungkinan bulan Maret tahun 2025 mereka akan ke sini melihat anak-anak kami menenun. Itu kurang lebih ada 6 guru dari Australia, mereka ingin belajar menenun ini.
Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan BINUS International School. Mereka ingin melihat proyek ini. Jadi ada pertukaran proyek antara anak SMP di sini sama anak SMP di BINUS International School. Itu kita sudah komunikasi, kita sudah live streaming sama-sama juga. Dan semoga tahun depan mimpi ini bisa terwujud. Baik. Seperti itu. Kita harapkan bersama bisa terwujud dengan baik ya. Dan Pak Frans, tentunya penerapan kurikulum ini berpengaruh juga ya terhadap pelestarian budaya lokal. Apakah sekolah Anda melihat peningkatan kesadaran budaya di kalangan siswa Anda seperti apa? Saya melihat memang baru 2 tahun Bu Christian ya. Ada kegiatan-kegiatan lain juga yang sering kita lakukan di sekolah, misalnya festival seni dan lain sebagainya. Saya melihat memang murid-murid kita selain mereka bergerak sesuai dengan kodrat zaman, mereka paham tentang teknologi, mereka juga mencintai budaya lokal. Dan kita ke depan, kita akan menjadikan sekolah kami ini, Bu Christine, sebagai apa istilahnya ya, ujung tombak untuk memajukan budaya di kampung kami ini, dan kalau boleh di Flores Timur. Karena kita sudah sementara menyiapkan hal-hal seperti itu, dan kita mulai pertama dulu dengan kurikulum tenun ikat. Ke depan kita akan mengembangkan di bidang yang lain, misalnya persiapan buku mulok yang baik, khususnya dengan hal-hal kebudayaan di kampung kami ini. Karena memang betul yang seperti saya sampaikan itu, Bu Christine, bahwa kampung kami ini adalah kampung adat dan banyak sekali ritus-ritus dan lain sebagainya yang perlu digali lebih lanjut. Kami baru memulainya dengan tenun ikat. Ke depan kami berambisi untuk melakukan atau menyeberang ke topik-topik yang lain. Misalnya sejarah kampung dan lain sebagainya, kita akan garap itu dan lain sebagainya. Intinya bahwa ke depan budaya ini menjadi fokus kami. Baik. Kira-kira Oke, baik Pak Frans, selain kurikulum tenun ikat dalam kaitan implementasi P5 ya, SMPK Santo Isidorus, apakah juga menerapkan kurikulum lainnya atau cara lain seperti apa? Ada? Kita di tahun ini kita akan melaksanakan atau mewajibkan semua murid itu mengikuti pelajaran namanya pelajaran muatan lokal. Baik. Itu wajib. Wajib dari perintah dari kurikulum, sehingga dari sana kami akan memberikan pengetahuan, Bu Christine. Kemudian dari proyek P5 kurikulum tenun ikatnya itu kami akan memberikan keterampilan dan penguatan karakter-karakter murid. Seperti itu. Baik, harapan Anda seperti apa untuk ke depan? Bagaimana untuk membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka? Silakan Pak Frans. Kami berharap sebagai pimpinan di tempat ini agar murid-murid kami bisa menguatkan karakter-karakter positif mereka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui aktivitas-aktivitas yang mencintai budaya lokal, melalui aktivitas-aktivitas menenun, kemudian aktivitas-aktivitas proyek lainnya seperti proyek tentang minyak kelapa dan lain sebagainya. Kami berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti itu, karakter-karakter positif seperti kesabaran, ketekunan, ketelitian dan lain sebagainya akan tumbuh. Hal mana ini menjadi harapan juga dari implementasi kurikulum nasional. Kami sebagai pihak sekolah tentunya akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan itu, membantu murid-murid kami agar mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajar mereka, terutama melalui kegiatan kearifan lokal, P5 tenun ikat. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Frans untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRIND. Sukses terus untuk berbagai penerapan kurikulum lainnya ya, tidak saja untuk tenun ikat tetapi kurikulum-kurikulum lain yang tentunya dapat mendukung ya para siswa untuk menjadi manusia yang bersumber daya milenial seperti itu ya Pak Frans. Siap. Terima kasih, selamat pagi. Sama, selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Kepala Sekolah dari SMPK Santo Isidorus Lewotala Flores Timur. Pendengar, ini terkait dengan SMPK Santo Isidorus Flores Timur yang terapkan kurikulum tenun ikat pendengar, dan ini sudah berlangsung ya selama 2 tahun. Dan ini diterapkan awalnya untuk murid kelas 7 dan juga kelas 8. Dan Pak Frans jadi juga sudah menjelaskan bahwa kurikulum tenun ikat ini merupakan salah satu kegiatan kurikuler dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila
P5 ya, dengan judul Aku Cinta Tenun Ikat, yang mana dalam kurikulum tersebut termuat rangkaian aktivitas wajib yang diikuti semua murid kelas 7 dan juga kelas 8 pendengar. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih tersisa satu topik wawancara yang juga akan kembali